Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunchoro Heri Setiawan, SPDI, Guru Agama di SMK Negeri 2 Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan pembelajaran luring pada kelas 10 dengan materi sumber hukum Islam. Berikut videonya. Terima kasih ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Bahagia? Tetap semangat? Oke. Abjad 10 Hijjah 2. Aditya Reza, Ahmad Jalan Nuriana, Ahmad Zulfaqar Ali Aziz, Adika Satya Ezra, Arfian Muhammad Farel, Arya Dayat Satyadi, Baby Kurniawan, Tirta Hakim Abdul. Ada yang mau kembali? Ada yang mau panggil? Oke. Terakhir kita bahas tentang penyakit hati ya, ada hasad, sumah dan lain sebagainya. Ada pertanyaan tentang itu? Ya ada. Nah, pada ini ya, ketika kita menjadi seorang yang beriman, jangan sampai kita kena yang namanya penyakit hati. Oke, nah hari ini dijawab materi itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, hari ini kita akan bahas tentang sumber hukum Islam yang nanti endingnya adalah kita ngomongin masalah halal haram, sunnah, makruh, mubah, dan sebagainya. Saya tanya dulu, sumber hukum Islam apa sih? Atau hukum Islam apa sih? Fikih. Apa lagi? Al-Quran, hadis. Hukum Islam? Oke. Makan babi? Haram. Makan daging sapi? Dari mana kita tahu ada halal dan haram? Dari Al-Quran, hadis. Lagi lagi? Ulama. Fikih. Nah, tadi kita akan bahas itu. Sebelumnya Pak Jero pengen putar video. Saya. Ini buat mengawali pembahasan kita.
Oke. Masalah benar dan salah. Ada yang mau berkomentar tentang video itu? Gimana ya? Oke, gini. Pertanyaan saya, dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana cara kita tahu mana yang benar, mana yang salah? Oke. Menurut umum. Menurut umum. Ada lagi yang lain? Menurut diri kita sendiri. Menurut Diri kita sendiri. diri sendiri. Ada lagi? Menurut orang lain. Terus? Menurut orang tua. Terus? Kira-kira dalam hidup perlu nggak sih kita tahu mana yang benar, mana yang salah? Perlu. Perlu. Fungsinya apa? Agar tidak salah. Agar tidak salah. Agar sesuai dengan hakikatnya. Apa lagi? Agar tidak salah. Apa? Tidak tersesat. Tidak melampaui batas. Oke. Jadi satu, ternyata dalam hidup kita perlu ada kata benar, ada kata Salah. terus. Ternyata perspektif benar dan salah ini macam-macam ya. Tadi ada yang ngomong, Pak, benar salah itu tergantung orang tua, tergantung masyarakat sekitar, ya kan? Terus ada yang ngomong apa lagi? Tergantung undang-undang, tergantung diri sendiri, ya kan? Terus kan dalam Islam kira-kira oke. Kemudian selain itu masalah benar dan salah. Fungsinya kita tahu benar, kita tahu salah adalah biar gak tersesat, biar gak melampaui batas. Malah kemarin sempat viral, bahkan kemarin tiba-tiba keluar di browser saya, di browser saya. Yang kemarin viral di podcastnya Om Deddy Corbuzier bahwa suaminya yang dari Jerman. Iya. Oke, di dunia Ragil. Tiba-tiba keluar di beranda saya ada judul Ragil bersama suami liburan ke Maldives. Menurut kalian benar apa salah? Salah. Benar apa salah? Salah. Melampaui batas. Orang juga. Apa? Melanggar hakikat manusia. Tidak sesuai dengan fitrahnya atau kaidahnya. Tapi maaf, kalau di Jerman pernikahannya sah. Kalau di Jerman pernikahannya sah. Lah cara reproduksinya gimana? Dalam hidup, kita kan punya tujuan ya. Ya, Mama, kita tujuannya sebagai manusia apa sih? Kalau orang beriman akan ngomong, Pak, tujuan hidup saya adalah masuk surga. Orang, ada yang nggak mau masuk surga? Ada yang nggak mau masuk surga? Ada tapi enggak. Oke, terus tujuan kalian bekerja, Pak, saya bekerja karena pengen kaya. Bisa jadi ada orang yang ngomong kayak gitu. Pak, saya bekerja karena pengen menafkahi keluarga. Saya ini tujuan kalian belajar apa? Mendapat ilmu. Untuk dapat ilmu. Ingin jadi kaya. Oke. Nah, inilah kenapa kita butuh belajar tentang hukum Islam atau syariat Islam. Ini dalam Islam kita mengenal ada 5, ya, halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Itu aja. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Mau nggak? Di antara selain 5 ini kita kenal apa lagi? Halal itu adalah yang boleh secara syariat. Haram maknanya yang tidak boleh secara syariat. Kemudian ada mubah. Mubah itu kita skip dulu. Ada sunnah, apa sunnah? Boleh dilakukan. Boleh dilakukan atau dianjurkan. Makruh sebaiknya ditinggalkan.
mubah berada di antara sunnah dan juga halal. Artinya apa? Pilihan yang boleh kita ambil ataupun kita tinggalkan. Oke ya. Ada lagi satu sama-sama perkara di zubhan. Pak Bujara kasih contoh. Makan mangga halal haram? Halal. Makan mangga paling boleh tambahnya? Boleh. Iya boleh. Itu dosa karena hukumnya haram. Sekarang kalian ngambil mangga di halaman SMK Negeri 2 Jakarta. Kira-kira boleh. Nah, boleh. Pilih bersama. Kalian ambil mangga di sekolahan, tak jibo, kemudian kalian nikmati bersama-sama. Halal, haram, halal. Kenapa halal? Karena punya umum. Pak, daripada mubazir dengan tampil yang alam jatuh sih oke, kita bahas opek masalah yang orang jibut itu maka timbul Pak Bala. Oke, nah jadi yang keenam tadi kita bahas ada halal, haram, makruh, mubah, sunnah dan subhan. Itu adalah yang namanya produk hukum Islam, termasuk juga fardu. Fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah ada sunnah muakkad dan sunnah yang biasa. Ya, itu adalah produk hukum Islam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Apa sih sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah, ada yang mau berpendapat sumber hukum Islam? Hah? Al-Quran dan Sunnah. Terus? Fikir. Coba mau dengar. Apakah cuma Al-Quran dan Sunnah? Hadis. Apa lagi? Nah, gini deh. Sekarang saya gini dulu deh. Syariat Islam. Syariat Islam. Yang pertama tadi kita akan bahas masalah produknya. Produk hukum Islam. Yang kedua kita akan bahas tentang sumbernya. Sumbernya ada satu, Al-Quran. Dua, apa? Hadis. Sunnah. Tiga, lagi ya? Ada apa? Nggak tahu. Oke. Nih, yang akan kita pelajari sebelum kita bahas ini. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Makanya Al-Quran punya nama lain sebagai Al-Huda. Tadi ketika Pak Ujar nanya sama kalian, apa sih tujuan kita hidup atau apa sih tujuan kita ada di dunia? Apa? Jadi salah satu tujuan kita hidup di dunia adalah untuk kembali kepada Allah. Terus yang kedua, memahami syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum-hukum Islam. Yang ketiga, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga adalah ijtihad. Ya, ijtihad. Oke, next. Syariat Islam. Syariat Islam artinya adalah jalan yang dilewati untuk menuju sumber air atau syariat. Secara bahasa kalian bisa baca
Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak. Produknya ada dua. Ada yang ngomongin haram-haram dan seterusnya, ada yang ngomongin masalah ibadah terkait sah dan tidak sah. Next, hasil hukum Islam ada dua. Ada hukum taklifi terkait tuntunan Allah, terkait perintah dan larangan. Ada fardu dan seterusnya sampai masalah sunat. Yang kedua adalah hukum waqi. Perintah Allah yang menyebabkan syarat atau penghalang bagi sesuatu. Contoh misal, ketika kalian mau sholat tapi ora wudu, sholatnya sah ora? Nah, kalian sholat tapi nggak nutup aurat, sah nggak? Itu maknanya adalah hukum waqi yang menyebabkan sebuah ibadah dinilai sah atau tidak sah. Termasuk juga puasa. Pak, saya habis sholat tarawih sudah niat puasa. Sahur, melu sahur karo bapak ibu. Jam 12 di WA kancane. Mie ayam yuk. Tak bayari. Jawabannya apa? Siap, gaskan menjawab. OTW banter. Ya, nah itu adalah perkara hukum waqi. Ngomongin masalah sah, ngomongin masalah tidak sah. Nah, ada hukum taklifi yang kita di. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, Pak Ujar mau minta tolong sama kalian. Nah, kita akan bikin kelompok menjadi 6. Kemudian kita akan diskusikan 2, 3, dan 4. Oke, nanti baru kita lanjutin lagi. Jadi gini, hari ini kita akan ngomongin masalah produknya dulu. Sebelum kita diskusi, Pak Ujar ingin mancing sama kalian. Oke. Hukum itu bisa berubah nggak sih? Contohnya gimana? Suatu alasan. Ada suatu alasannya. Ada situasi dan kondisi. Lagi ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, nanti sekarang kalian jelaskan apa itu hukum taklifi. Karena tadi kita hanya membahas sedikit. Oke. Nah, hukum taklifi maknanya apa? Kemudian Pak Bencara minta tolong. Silakan kalian ceritakan per pembahasan 2 contohnya. Misal contoh halal minum Coca-Cola. Halal kan? Halal. Kemudian fardu ain, sholat 5 waktu dan sejarah. Gitu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga, dari permasalahan yang kalian pilih, bisa nggak hukumnya berubah? Berubahnya kira-kira bagaimana? Hah? Satu, ya. Nah, Pak, apakah semuanya bahas? Enggak. Kita akan bagi 6 kelompok. Satu kelompok ngomongin wajib, satu kelompok ngomongin sunnah, satu kelompok ngomongin makruh, satu kelompok ngomongin haram, satu kelompok ngomongin mubah, dan yang terakhir ngomongin subhan. Jadi satu orang cukup membahas satu hukum taklifi. Nanti kita presentasikan. Gitu ya. Bagi kelompoknya tadi kita berhitung mulai dari belakang. Oke, 1. Silakan ngomongin masalah halal atau wajib. Pak, wajib kan ada 2 nih. Kami jelaskan nggak? Iya. Kemudian kelompok 2 ngomongin sunnah. Kelompok 3 membicarakan mubah. Kelompok 4 makruh.
5 haram, 6 subhat. Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan diskusikan. 15 menit cukup? Cukup. Ya. Waktunya 15 menit. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan apa? Yang bisa merubah hukum halal, misalkan sebuah makanan itu halal. Nah, contohnya apa saja? Tapi saat kita mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang haram, makanan itu berubah hukum menjadi haram. Dan yang fardu, kalau fardu itu wajib dan tidak dapat ditinggalkan. Tapi saat kita dalam keadaan tertentu, misalnya seperti perjalanan jauh, kita dapat berganti sholat terakhirnya yang fardu atau halal. Ya. Yes, nggak ada yang nanya? Baca atau apa namanya yang presentasi itu udah tahu kalau misalnya mabuk dan minum khamar itu haram, tapi kalau tetap dilakukan itu yang apa? Yang salah dari membaca atau emang nggak ngerti Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau memberikan problem salah cerita diusulkan. Mulai dari Syubhat atau subhat merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang sama tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Syubhat juga dapat merujuk pada sebuah keadaan keracunan pikiran dalam memahami suatu. Hukum halal dan haramnya. Hukum halal dan haramnya rokok. Hukum asal rokok adalah mubah, boleh, karena tidak ada ketetapan yang tegas dan jelas. Baik di saat yang bersamaan, MUI resmi mengatakan haram untuk merokok dalam taklim anak dan remaja yang di bawah umur. Adalah haramnya memakan produk alkohol. Haramnya kata ada dalilnya. Saya Abu Dawud 5.299 menunjukkan bahwa kata haram untuk dimakan. Di saat yang bersamaan, ulama Malikiyah memperbolehkan kata pura-pura dan dimakan. Untuk buaya, dalam hadis riwayat Muslim 192 menjelaskan setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Adapun sebagian ulama menyatakan kalau boleh dimakan sebagaimana ikan karena keumuman ayat dan hadis yang telah disebutkan. Untuk kasus rokok, sebagian orang itu menjadikan sehingga merokok boleh sakit dan menyebabkan
Beri tepuk tangan kepada semuanya. Oke, jadi terima kasih. Terima kasih semuanya sudah melakukan presentasi dengan baik. Ya, walaupun ada beberapa yang harus kita komentari, bukan yang presentasi, tapi yang mendengar. Kita masih belum bisa menghargai orang yang presentasi di depan. Ya, jadi ya marilah kita belajar menghargai teman kita yang lain. Ada pertanyaan selain yang tadi? Sama yang hormat. Ada lagi yang lain? Gak ada? Oke, Pak Penjara coba jelaskan dulu yang pertama. Gak usah pakai papan tulis ya, karena yang kita jelaskan adalah kesimpulan. Yang pertama adalah adanya fardu atau wajib. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Di mana ketika fardu maka ada konsekuensi ketika kita tidak melaksanakannya. Ya, makanya fardu itu maknanya adalah wajib. Nek lakoni dapat reward pahala. Kalau tidak melaksanakan maka dapat punishment berupa dosa. Ya, dia benar. Contohnya bagaimana? Pak, fardu bisa berubah nggak hukumnya? Tergantung situasi dan kondisi tadi. Ketika uzur, ada sesuatu yang melatar belakang. Satu contoh, sholat fardu, sholat 5 waktu adalah wajib bagi tiap manusia tanpa terkecuali yang sudah balik. Tapi ketika seorang perempuan menstruasi, maka kewajibannya menjadi hilang. Ada uzurnya. Terus yang kedua halal. Halal itu maknanya boleh kita konsumsi dan baik secara syariat. Ya, nasi, kambing, kemudian apa lagi? Ayam, selama dia disembelih dengan nama Allah. Pak, bisa nggak hukumnya berubah? Bisa. Daging ayam hukumnya adalah halal. Tapi ketika daging ayam ini disembelih selain atas nama Allah atau cuma asal menyakiti kemudian ayamnya mati jadi bangkai kita makan, maka jadinya haram. Termasuk juga olahan ayam dicampur dengan zat-zat yang sifatnya haram, maka ditembak kalau masih sekarat kemudian ada sembelih bismillahirrahmanirrahim maka boleh. Tapi ditembak langsung mati jatuhnya bangkai. Nah ya. Terus yang ketiga mubah pilihan. Contoh saya pilih Indomie goreng atau Indomie rebus. Itu mubah. Di mana pilihan sama-sama boleh atau sama-sama halal. Terus gimana? Yang ketiga makruh. Tadi pertanyaan Pak, wudu dengan air liur kucing. Ada yang liurnya? Saya pernah pelihara kucing, seumur pun belum pernah lihat air liur kucing. Tuntahan kucing ya. Nah, yang dimaksud tadi adalah bukan air liur kucing, tapi air yang sudah dijilat oleh kucing. Boleh untuk dipakai. Bukan dalam kucingnya. Saya 1 tahun hampir 2 tahun pelihara kucing sebelum kucingnya bapak. Belum pakai air kucing itu lagi sakit, lagi umbelen, merah dan sebagainya dia itu ada. Tapi kalau lagi sehat nggak ada itu. Nah, makro itu ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Yang tidak tegas semua meniup makanan panas. Niup makanan panas. Itu makro. Kenapa makro? Ternyata ketika kita niup yang panas itu kuman-kuman yang di mulut tercampur makanan. Makanya jangan meniup makanan. Pak, kalau panas dikipasin boleh. Atau kalau kalian nasi goreng di rotan positif ya, iya. Termasuk dalam ini. Nah, tapi makro ada juga makro yang jelas. Contoh adalah berkumur pada saat berbuka. Contoh lagi yang lain,
menahan hajat ketika sholat. Atau mama menahan kentut ketika akan sholat. Nah, kentut ketika sholat. Nah, kalau di pertengahan bagaimana? Yo, kira-kira dari kalau di pertengahan kira-kira aja. Tapi kalau benar-benar nggak bisa nafas, batal ya. Karena mama gini, mohon maaf, apalagi laki-laki. Pak, saya merasa sakit tipis, tapi bisa kok saya tahan. Tapi begitu dicek, kok mohon maaf di celana dalam itu sudah ada berasa-berasa ini. Kayaknya mau tahan. Itulah kenapa menahan hajat ketika sholat hukumnya makruh. Pak, saya baru mau sholat, wes rawuh wudu, masuk masjid, imam sudah rakaat keempat, baru mau takbir, tiba-tiba perut terasa mules. Anjurannya adalah batalkan wudunya, buang hajat dulu, selesaikan urusannya, baru sholat. Walaupun kita maksiat, makanya tes sholat tuh. Ya, sama pasar ya juga. Pasar ya. Makanya diperkirakan. Gini, orang iya, sholatnya online, dia pasti punya karakter begitu. Biasanya sinetron pas takut tidur dan sebagainya, karakter disiplin. Artinya dia belum terbiasa sholat di awal waktu. Ada haram, jelas-jelas nggak boleh. Haram itu ada dua, zat dan karena proses. Contoh yang sudah karena zatnya, apapun yang memabukkan alias common. Ini ya, apapun yang memabukkan. Contoh psikotropika. Psikotropika itu pada dasarnya hukumnya adalah haram karena memabukkan, menghilangkan kesadaran. Tapi ketika digunakan untuk pengobatan dan diawasi oleh dokter, maka hukumnya menjadi boleh. Ya, boleh. Oke, kalau kalian benar-benar nggak tahu, maka jawabannya mirip dengan orang yang hilaf atau lupa. Hukumnya sama. Tapi yang pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Nah itu hukumnya sama dengan orang yang tahu. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau dia sudah tahu tapi tetap melakukan, maka masuk kemarin. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang fasik. Orang yang sudah tahu tapi tetap melanggar masuk ke dalam yang fasik. Wes ngerti apa? Tapi kan tidak bila ya. Oke. Terakhir, subhan atau yang tidak jelas. Yang tidak jelas hukumnya. Contoh, ada madrasah